Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Virjualiza Kristianto dengan NIM akhir 034 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya ingin melakukan metode praktikum gelombang modul 4 part 1. Pertama kita buka dulu Excel-nya, Excel yang kosong. Oke, kalau udah kita buka, kita buat dulu di sini year on, terus day, hour, terus wind direction, terus wind speed. Ini bisa dirapihin dulu kayak gini. Nah, terus untuk tahunnya kita masukin. Aku dapat tahun 2021 dan dari bulan September, Oktober dan November, berarti bulan September bulan 9. Terus harinya kita buat dari karena kita gunain cuma 6 jam, jadi ada 4 itu kan, jadi kayak 1, kita buat lagi 1 kayak gini, terus 2 kita buat lagi, lanjut sampai 4, habis itu 3. Nah, ini dilanjut sampai kayak September tuh 30 hari, berarti sampai ke hari ke-30, terus Oktober ke 31 sampai ke 31, terus November 30 lagi, itu dibuat kayak gitu diterusin. Sama kalau untuk jamnya juga dibuat dari 1 sampai 24, karena 1 jam itu kan, 1 hari itu kan ada 24 jam kan. Jadi kita buat 1, 2, habis itu kita terusin sampai 24, dan itu kita ulang 3 kali sesuai, karena kita pakai 3 bulan kan. Habis itu wind direction sama wind speednya nanti kita bisa masukin dari tiap bulannya. Mungkin aku contohin untuk bulan September dulu lah ya. Nah, kayak gini. Sebentar kita cek. September benar. Nah, untuk wind directionnya ini kita bikin, kita copy, terus kita paste. Jangan lupa pastinya di paste values. Terus untuk wind speednya juga, untuk wind speednya kita blok, terus kita copy, kita paste. Jangan lupa paste values kayak gini. Terus ini bisa kita drag. Nah, ini kita terusin dulu ya buat yang month, day, sama hour-nya. Oke, ini udah aku susun dari mulai bulan September terus sampai 30 hari ya kan, 24 jam. Terus bulan Oktober, nih bulan Oktober sampai 31, terus lanjut lagi. Ini nggak masalah ya kalau kayak gini, karena kan emang ada bulan yang cuma sampai 31, cuma sampai 30, dan ada juga yang sampai 31, bahkan ada yang cuma sampai 28. Itu diterusin aja kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita save as, terus ke browse, terus kita masukin dulu ke folder yang udah dibuat. Kayak gini, kita ganti juga jadi WR Lot 2021. Terus save as type-nya juga diganti ke Excel 97 2003. Terus kita save. Nah, ini udah ke save. Oke, kalau udah gini kita langsung buka software Wearplot-nya. Kayak gini, ini kita oke aja. Nah, terus kita ke tools, terus import from Excel, kita pilih yang icon ini, specify file, terus kita masukin
file yang tadi udah kita buat, yang udah kita gabungin. Ini kita open. Nah, ini kan udah muncul. Terus ini kita ganti, kan year itu ada di kolom A, terus kolom month di kolom B, di kolom C, hour di kolom D, wind direction di E, dan wind speed di F. Kayak gini. Nah, terus untuk first row to reportnya, karena dia mulainya dari kolom atau garis kedua gini, berarti ini kita ubah ke 2. Terus last row-nya itu nanti bakalan ngikutin apa yang ada di sini. Terus kita lanjut ke data files. Nah, di data files ini station ID-nya kita pilih 1, city-nya kita pilih Laut Jawa. Ini sesuai pembagian. Terus state-nya kita pilih ID. Laut Jawa, city-nya Laut Jawa, terus state-nya kita pilih ID. Time zone-nya UTC plus 7 Bangkok. Latitude-nya di 6, longitude-nya di 111. Terus kutub latitude di south, terus longitude-nya di east. Terus kalau udah kita import, habis itu hias aja. Nah, nanti bakal muncul terus kita minimize. Terus kalau udah kita close. Nah, habis ini kita bakal add file. Nah, habis ini kita ganti dulu surface map datanya Samsung. Terus ini kita add, kita open. Kalau udah, wind direction-nya kita ubah ke 24. Terus unitnya kita ganti knots. Terus ini kita buka yang Windows-nya kayak gini. Nah, habis ini kan udah muncul. Ini tuh bisa dianalisis saja. Dia tuh lebih cenderung ke arah mana. Habis itu kalau udah, itu kita bisa save. Ini buat comment. Ini kita ganti jadi nama, name, kelas kita juga. Nah, kalau udah, ini kita ganti kayak gini, media Navigasi Kristianto, name sama kelas. Terus buat title-nya juga kita ubah. Terus habis itu kalau udah kita ke print lagi. Sorry. Nah, kalau udah gini bukan ke print, sorry, tapi kita ke yang save to file. Ini kita ganti bitmap file, terus kita ganti namanya jadi Windows, nama sama name. Nama media navigasi Rizal Kristianto. Sorry, ini buat musimnya, musim peralihan 2, tahunnya 2021. Terus ini kita save aja. Nah, terus kalau untuk pixelnya ini kita oke aja. Kalau udah selesai ini, kita nanti bisa lanjut ke yang kedua, yaitu proses fetch-nya. Nah, kita lanjut ke pembuatan fetch. Nah, itu pertama kita buka dulu Excel baru, terus kita ketik arah angin dominannya barat laut. Kenapa bisa dominannya ke arah barat laut? Nah, ini kenapa barat laut? Karena bisa dilihat dari hasil yang Windows tadi, kalau punya ini dominannya ke arah barat laut. Jadi dia mendekati utara kan. Kita anggap aja ini di barat laut ya. Nah, kalau udah kita buat lagi di sini sini ini di sininya cos A, terus juga XI dengan satuannya itu kilometer. Nah, terus di sebelahnya lagi ini ada XI cos A. Nah, karena tadi tuh kita tuh ngambil datanya per 6 jam kan, jadi kita ambil tuh dari 0 ke 42, terus juga 0 ke minus 42. Jadi kita buat dulu 42 dikurang 6,
36, terus 36 dikurang 6 30 dikurang 6 itu 24 dikurang 6 itu 18, 19 dikurang 6 itu 15, habis itu 6, habis itu 0, bawahnya lagi tuh minus 6, terus dilanjut sampai ke minus 42. Nah, kalau udah kayak gini kita lanjut ke tabel kedua, itu pada cos A. Cos A itu rumusnya sama dengan cos radians, terus kita masukin nilai 42 nya tadi, kita enter. Nah, ini bisa kita langsung cek aja. Nah, kalau udah sampai sini itu kita langsung aja buat X ini kilometernya ini kita buka ke Google Earth. Terus karena ketentuan kan aku dapetnya laut Jawa ya, jadi yang kita cari Javasi ini, terus kita search. Ini kita tunggu aja sampai di Javasi. Nah, terus di sini sebelum ke add place mark, jadi kan di add place marknya itu nanti kan bakal ada latitude sama longitude-nya. Nah, ini kita cancel dulu aja, kita ke tools, terus kita buka yang options. Di sini kita cocokin dulu buat settingannya, kita pastiin sama dengan yang ada di tutorial dari asisten, yaitu tekstur colornya itu true color, terus habis itu medium, ini direct X, terus ini show letter longnya degrees, minutes, seconds, terus ini meters, kilometers, terus ininya satu, map size-nya ya kurang lebih kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini terus kita oke aja. Apa nih, you must restart the application or change to tag effect. Oke, berarti ini mungkin aku keluar dulu, aku restart, terus aku balik lagi ya. Nah, terus kalau udah settingannya tadi tuh udah bener maaf ya, terus ini tuh kan kita ke options. Nah, di settingan optionsnya ada. Nah, kalau gini udah settingannya sama, terus kita oke. Nah, ini kita add place mark. Nah, add place marknya itu ini kita ganti fetch. Terus latitude-nya kita tuh kan belum ya makanya. Terus buat longitude kita pakai 111. Nah, udah gini. Terus coba wait. Nah, ini kita ubah jadi namanya jadi fetch, terus buat latitude-nya sesuai dari ketentuan yaitu 6 south, yang south, terus yang longitude-nya 111 Kalau udah kita oke aja kayak gini. Nah, terus buat ini selanjutnya kita klik yang icon ruler, ini kita ubah jadi kilometer. Nah, udah, kalau udah diubah jadi kilometer, kita cek. Kalau udah diubah jadi kilometer, selanjutnya, nah, buat di bagian ini tuh kita tuh bakal narik garis dari fetch menuju daerah atau apa ya, menuju arah yang kayak sesuai di Windcross kita, dominannya di mana. Nah, di Windcross aku kan arah barat laut sini ya yang dominannya. Jadi pertama kita tarik dulu, anggap aja kan kalau lurus ke sini kan berarti dia utara lah ya. Terus ini kita tarik, berarti kita klik dulu sekali dari fetch-nya, terus kita tarik ke arah barat laut segini kurang lebih. Pokoknya jangan sampai ini digeser. Sorry. Jangan sampai 200 km. Jadi anggaplah kalau sini kan utara nih. Nah, anggaplah kita ke sini kurang lebih kita terus jangan sampai nyentuh angka 200 ya. Kita buat aja kira-kira segini. Kita klik sekali. Habis itu, nah, kalau udah kayak gitu kita lanjutin lagi, kita fetch, nah mungkin aku juga catat buat di bagian ini, jadi buat nilai nolnya ini kita save dulu. Nah, ini kita ganti 0, terus kita oke.
kayak gini. Nah, habis itu kita buat lagi pakai ruler juga, kita buat lagi dengan cara yang sama. Ini kita klik sekali, terus kalau dia mengarah ke, kan kalau semakin kanan itu nilainya dijumlah dengan 6 derajat 6 derajat 6 derajat sampai ke 42 derajat yang tadi udah kita buat di Excel. Kalau misalnya dia berlawanan arah jarum jam atau semakin ke kiri, berarti dia dikurang dari 6 derajat itu sampai ke minus 42 derajat. Nah, berarti ini kita tambah 6 derajat gini. Bentar ya. Nah, karena tadi degreesnya kita tuh 347,46 ya, ini dianggap aja 3,47. Itu kalau dijumlahin 6 derajat itu hasilnya 353. Berarti kita harus narik garis sampai ke 353 derajat. Ya, kurang lebih lah segini. Ini sampai hampir. Nah, ini kita save lagi. Bentar ya, kita catat dulu. Buat nilai 6 itu sama dengan 199,47, terus 353 seterusnya. Nah, kalau udah ini kita save, terus kita ganti nilainya 6, terus oke. Kalau udah, kita buat lagi, kita lanjutin sampai ke garis 42. Mungkin ini kita lanjutin aja nih. Kalau tadi kan 353 derajat ya, 353 ditambah 6 itu 359. Jadi kita buat aja kurang lebihnya, jangan sampai persis kayak segini. Terus kita catat dulu buat nilai 12 itu sama dengan 199,83, degreesnya di 359,15. Kita siapin buku juga kali ya buat 18, terus 24, terus 30, 36 sama 40. Kayak gini. Nah, terus ini kalau udah catat kita save, ini kita ganti 12, terus oke. Terus kita lanjutin lagi sampai ke selanjutnya. Kita lanjut lagi buat ke titik 18 nya. Tadi berarti 359 ditambah 6 itu 365. Oh, kalau dia udah sampai 359 itu dia balik lagi, berarti gini, berarti kan 365 kurang 359, berarti kita balik ke 6, titik ke 6. Ini terus kita catat, nah kalau ini kan 199,24 sampai ke 6,28. Habis itu ini kita save, kita isi ke 18 kita oke. Terus kita buat lagi. Tadi kan kita tuh 6 derajat, berarti 6 derajat itu 12 derajat ya. Nah itu berarti kita buat lagi. Ini kita di fetch-nya, kita klik sekali. Terus kita ke kanan sampai 12 derajat. 12 derajat, terus begini ya. Oke, kayak gini. Terus kita lihat dulu. Kamu dapatnya apa? Ini 199,57. Ini 12,6.
Udah 4 buka tadi itu Terus kalau udah kita save, dapat apa itu? ini kita ganti 24. Terus bukain lagi portal. Udah gini kita buat lagi yang baru. Kita bikin titik di fetch. Terus 24 berarti tadi bentar ya, 20 tadi kita bikin 12 berarti ini 18 derajat kayak gini. Terus kita catat habis itu 199,8 18,54 belum. Habis itu lanjutin lagi, ini kita save dulu, kita ganti ke 30. Habis itu kita oke. Terus kita lanjut lagi, ini sampai mana? Terus ini 18 berarti ditambah 6 24 ya. Ini kita geser ke derajatnya 24. Begini. Itu udah nasional. Udah gini kita catat dulu. Terus itu tuh download 14 bagi bukan bagian, maksudnya kita harus bagian degreesnya tuh di 24,78. Habis itu kita save, ini berarti tadi 30 36. sorry pakainya CDS dengan portal. Terus habis itu Ini aja ketik aja. mulai kita cari dulu tadi 24 berarti sampai 30. Kayak gini dulu 199 11 degrees 130,9. Begini kita save, tadi berarti ini 42. Nah kalau udah ke kanannya udah, terus kita lanjut buat lagi dari nilai yang ke kiri itu min 6, min 12, min 18, habis itu min 24, min 30, min 36, min 42. Kayak gitu kita terusin. Nah terus kita lanjutnya buat yang bagian ini. Oke, terus tadi kan untuk yang bagian 0 itu kan 347,46 ya. Ini kita buat dulu deh, minus 6, terus minus 12, terus minus 18, minus 24, terus minus 30, 90, terus turunnya minus 36, enter, minus 42. Nah ini yang terakhir. Oke, tadi kan di minus di 0 itu kan 347, berarti 347 kalau kita kurang 347 dikurang 6 itu 341, berarti kita buat garisnya sampai 31 derajat. Kayak gini, klik 1, kita catat dulu. Min 6 itu 199. Degreesnya di 341. Terus ini kita save di minus 6. Terus oke. Habis itu kita rulur lagi 341 dikurang 6 derajat itu 335. Berarti ini kita klik sampai ke 335.
ini. Terus kita catat dulu. Berarti 335. Sorry. Jangan. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi di minus 12 ini buat panjangnya 199,72. Terus degreesnya di 335,15. Oke, terus kita save. Ini di minus 12. Oke, kita buat lagi. Berarti kan 335 dikurang 6 itu 329. Jadi ini caranya ke 329. Ya kayak gini lah. Tapi kita catat 397,23. Oke, ini kita save. Ini berarti minus 18. Terus oke. Terus kita buat lagi. Dan 29 dikurang 6, 323. Kayak gini. Habis itu kita catat 198,67. Degreesnya di 323,08. Kayak gini. Habis itu kita save. Minus 2. Habis itu kita oke. Terus kita buat lagi. Garisnya berarti 323 dikurang 6 lagi 317. Kayak gini. Terus kita catat 199,25 317,48. Itu kita save. Ini kan minus. Terus oke. Terus kita buat lagi 317 dikurang 6 itu hasil 311. Berarti 311. Kita save 199,48. Degreesnya ada di 311,8. Terus buat ini kita save. Kita ganti minus 36. Terus kita buat satu garis lagi, yaitu kita buat kurang 6 itu 305. Tadi 301 dikurang derajat berarti 325. Terus untuk 98,73 365. Nah, oke, ini kita save. Yang terakhir minus 42. Terus itu oke. Nah, buat di Google Earth ini, buat pembuatan fansnya kita sudah selesai. Terus kita bisa save aja. Caranya ke file, terus kita save image. Habis itu dari save image, bentar ya. Nah, buat yang ini kita ganti namanya jadi fetch arah angin dominan barat laut. Terus sorry ini di judulnya buat di sini. Terus ini kita ganti jadi nama, NIM sama kelas.
kayak gini. Habis itu terus kita silang, terus buat legendnya kita ganti di sininya titiknya titik fetch. Jadi kita fetch di Java. Sorry. Oke, buat ini kita pakainya buat di legend tuh, ini menunjukkan arah angin dominannya kita tuh di barat laut. Terus ini fetch-nya sama javasinya. Terus kalau udah, kita save image, terus kita namain fetch underscore 2021 Mediana Virgi Kristianto Oceanografi. Nah, ini kita masukin dulu ke sini aja nggak apa, kita save. Oke, udah, kita balik lagi ke Excel. Terus ini kita split aja sama ini. Nah, ini kita masukin datanya ke nilai yang X ini. Jadi tadi kan yang 199 nilai ini kan jaraknya gitu kan. Nah, terus ini kita masukin aja, kita pindahin satu-satu. Berarti buat di 42 itu 199,11, terus buat 36 itu 198,6. Habis itu kita lanjutin dulu sampai ininya semuanya kita pindah. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita bisa langsung aja ke kalau misalnya itu XI cos A penghitungannya. Oke, ini buat penghitungan XI cos A itu bisa sama dengan XI dikali dengan nilai yang XI cos A. Ini kita drag aja. Kalau udah selesai, kita buat fetch efektif. Fetch efektif. Terus ini rumusnya sum dari si nilai ini dibagi dengan nilai ini. Kita tutup, kita enter. Wait. Kan ini rumusnya ya udah. Jadi buat yang ini kita pilih aja sih sebenarnya. Nah, ini buat yang benernya ya teman-teman. Jadi sum dari jumlah dari XI cos A dibagi dengan jumlah dari XI yang XI dengan 5 km ini. Oke, kalau udah sampai sini berarti kita tinggal bentar ya. Setelah bagian ini berarti kalau udah selesai kita langsung selesai. Jadi ini kita tinggal save. Jadi kita save. Ya, kita pindahin dulu. Oke, ini kita ganti namanya fetch underscore 2021 underscore Mediana Virgi Kristianto underscore 260501212234 underscore sama sampai 5 nya. Itu kita save deh. Oke, kalau udah sampai di tahap save berarti sudah selesai buat tutorial 41 modul 40 nya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.